Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada dua reaksi ketika orang berbicara tentang keluarga kudus dari Nazaret. Reaksi pertama adalah reaksi yang positif. Orang akan menjadi takjub dan kagum akan pengajarannya, akan keteladanannya, akan hidup mereka. Reaksi yang kedua adalah reaksi yang negatif. Mereka menolak, mereka kecewa. Karena Yesus hanyalah anak Yusuf si tukang kayu, anak Maria, gadis dari kampung dan desa. Dalam masyarakat juga mereka tidak begitu menonjol, tidak begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Yesus dan keluarganya bertahun-tahun tinggal di Nazaret, tetapi tidak pernah mereka itu tampil secara beda dan tampak berbeda dengan yang lain. Mereka hanya melihat Yusuf, Maria, dan Yesus itu seperti keluarga yang biasa saja. Tidak ada sesuatu yang menonjol di antara mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, bila kita berbicara mengenai keluarga yang ideal dengan segala tuntutannya, kewajiban dan keutamaan dalam hidup berkeluarga, sekilas memang tiada bedanya antara keluarga Kristiani dan keluarga-keluarga non-Kristiani. Apa yang membedakan antara keluarga Kristiani dan keluarga non-Kristiani? Inilah yang harus kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai keluarga Kristiani sendiri. Keluarga Kristiani adalah keluarga yang mendasarkan hidup dan berpusat kepada Kristus. Inilah satu perbedaan yang sangat mendasar dan penting sekali bagi kita sekalian, bahwa hidup kita berpusat pada Kristus, Yesus yang baru saja kita rayakan kelahirannya. Terang Kristuslah yang menjadi pedoman hidup keluarga-keluarga Katolik. Roh Allah lah yang menghidupi dan memenuhi keluarga dalam kasih Allah. Setiap anggota keluarga haruslah senantiasa mengenakan karakter Kristus untuk bisa saling mengasihi, sebagaimana Kristus mengasihi gereja sebagai mempelainya. Dalam bacaan pertama dilukiskan dengan indah sekali bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang beriman, yaitu menghormati orang tua. Namun betapa sering kita itu baru menyesal ketika orang tua kita tidak ada. Ketika masih hidup, mungkin sering kita sia-siakan, kurang kita hormati, kurang kita hargai. Tapi setelah tidak ada, barulah terasa ada kehilangan. Dalam bacaan pertama tadi diharapkan kita harus menghargai, menghormati, mencintai orang tua kita justru pada saat mereka masih hidup. Apa artinya ketika sudah meninggal kita mengirim karangan bunga harganya 10 juta atau 500 juta, percuma, dia sudah meninggal. Pada saat hiduplah kita harus berani menghormatinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, pesta keluarga kudus, gereja mengajak kita untuk merayakan kehidupan Yesus, Maria, dan Yusuf. Karena dalam hidup keluarga dari Nazaret ini, kita menemukan gambaran keluarga Kristiani yang sejati. Hidup mereka adalah hidup yang senantiasa terbuka terhadap sapaan dan kehendak Allah. Ketaatan dan kasih mereka kepada Allah senantiasa ditunjukkan dalam hidup mereka sehari-hari. Yang sekalipun sederhana dan tersembunyi,
tapi mereka senantiasa memancarkan kasih itu dalam relasi mereka satu sama lain. Kita tadi bisa mendengarkan bagaimana Yusuf dalam mimpinya harus pergi ke Mesir membawa Maria dan Yesus ke sana. Di dalam peristiwa itu mereka tidak mengeluh. Mereka hanya melakukan kehendak Allah dengan penuh sukacita. Jawaban Maria hanya ya dan ya itu saja. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, ketika mereka pergi ke Mesir, mereka tidak mengeluh sedikit pun. Mereka harus berjalan dan mengungsi ke sana. Yang penting, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria tidak ngomel, Maria tidak mengeluh, Maria tidak berteriak, merasa bahwa hidupnya menjadi beban luar biasa. Mengapa Maria mempunyai sikap seperti itu? Hal ini hanya mau menegaskan pada kita semua bahwa tidak semua peristiwa dan pengalaman hidup itu langsung jelas arti dan maknanya. Sehingga Maria sungguh-sungguh yakin memang pada saat itu dia tidak menangkap apa yang dikehendaki Allah. Tapi dia yakin bahwa rencana Allah itu indah dan baik. Seringkali perlu waktu untuk mengendapkan agar pelan-pelan semakin jelas terlihat apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita semua pasti mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin mengecewakan, membuat kita sedih, membuat kita menderita tampaknya. Tapi apakah kita punya sikap seperti Maria yang dengan diam-diam selalu merenungkannya, mencari apa sebenarnya yang dikehendaki Allah? Mungkin pada saat itu sungguh-sungguh pahit, pedih, tapi pada suatu saat mungkin kita akan menemukan, oh inilah rencana Allah dalam hidup keluargaku. Sehingga dikala menghadapi kesulitan hidup, mencari kehendak Allah di balik peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Tidak mudah, namun inilah yang diteladankan oleh keluarga dari Nazaret. Bapak, Ibu, dan saudara sekasih, pesta keluarga kudus itu bukanlah sekedar perayaan akan sebuah keluarga yang seolah-olah tidak pernah melakukan suatu kesalahan di dalam hidup mereka. Seolah-olah hidup mereka itu mulus dan halus, tidak ada persoalan-persoalannya. Ternyata keluarga Nazaret pun juga menghadapi tantangan-tantangan, baik dari dalam maupun juga dari luar. Mereka ketika Yesus tertinggal di bait Allah, mereka mencari, 3 hari lamanya dikisahkan, namun mereka tetap diam. Yusuf dan Maria tetap setia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, pesta keluarga kudus merupakan suara gereja untuk mengingatkan setiap keluarga Kristiani agar setia pada panggilan luhurnya dan tidak kompromi dengan dunia yang semakin memalingkan wajah dari Tuhan itu sendiri. Tantangan-tantangan keluarga modern adalah sangat banyak. Bagaimana dengan adanya HP? Seringkali justru orang begitu asik ketika makan bersama, semuanya asik jari-jarinya, jempolnya, main HP itu sendiri tanpa ada komunikasi satu sama lain. Keluarga Nazaret adalah keluarga yang mengandalkan kedekatan mereka dengan Allah, kedekatan mereka satu sama lain, tapi juga sikap pasrah mereka kepada Allah. Maka marilah dalam pesta keluarga kudus ini kita bertanya dalam diri kita masing-masing,
Sejauh manakah kita mewarnai keluarga kita dengan kasih, dengan pengampunan? Sejauh manakah keluarga kita sungguh-sungguh dihembusi setiap saat dengan doa-doa dalam keluarga? Sejauh manakah kita punya sikap pasrah kepada Allah, terlebih-lebih pada saat kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, menghadapi satu gelombang dan badai persoalan-persoalan yang selalu ada setiap hari? Beranikah kita seperti keluarga Nazaret yang senantiasa mencari kehendak Allah dan bukan kehendak mereka sendiri? Semoga pesta keluarga kudus mengingatkan kita semuanya bahwa setiap keluarga dipanggil kepada kekudusan. Setiap anggota keluarga dipanggil untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menuntun untuk menemukan Allah di dalam hidup sehari-hari.